Halo adik-adik, kembali lagi nih sama kakak Razni dan nggak ada, sendiri lagi. Sekarang emang kalau nge-review sendiri mulu nih karena Rashid sibuk kan, udah punya keluarga gitu. Jadi ya saya harus nge-review sendiri gitu ya. Tapi hari ini aku lagi nggak mau nge-review sih. Aku mau ngasih unjuk trailer film aku gitu ya. Alhamdulillah bikin film pendek lagi. Setelah 2018 terakhir tuh Istiqlal. Yang mau nonton ada di bioskoponline.com. Akhirnya Maxstream Studios ngasih kesempatan tahun ini aku bikin film lagi. Terima kasih Maxstream Studios dan Kinovia pastinya, teman-teman Kinovia, makasih banyak udah bantuin aku lagi bikin film. Sebelum nonton trailernya aku mau ngasih sepatah dua patah kata dulu nih ya. Aku sebenarnya mau terima kasih buat Cinecrip yang udah jadi tempat buat aku belajar dan berkarya selama ini gitu ya, dari 2017. Karena film yang aku bikin ini sangat erat kaitannya sama Cinecrip, sangat personal. Ya film ini sangat terinspirasi dari perjalanan aku di Cinecrip gitu. Kalau kita boleh cerita-cerita sedikit kali ya, flashback gitu ya. Kalau di adegan ya, flashback dulu gitu. Aku pertama kali di Cinecrip tuh 2017 bareng sama Rashid Baihaqi, bukan Rashid Hari ya. Di Bandung waktu itu kita masih kuliah gitu ya. 2017 tuh ada Pengabdi Setan waktu itu kan rilis. Terus kita request karya, boleh nggak Pak review di Cinecrip Pengabdi Setan? Oh boleh silakan gitu. Nggak tahu sih dialognya gimana, gue lupa, ini aja ya. Yang ada di kepala gue aja. Sama Rashid akhirnya nge-review Pengabdi Setan. Padahal kan Arya horor banget dan Joko Anwar gitu ya. Dia ngasih kesempatan ini, nggak apa-apa. Review aja tuh jadi sangat berharga gitu. Dan waktu itu beneran rame reviewnya. 6.000 views. 6.000 itu masih rame banget. Udah rame itu 6.000 tuh. Subscriber baru berapa? 5.000 apa? Lupa. 2018, 2019 akhirnya udah mulai meningkat lagi, berkembang lagi. Udah mulai makin rame. Hate comments. Itu tandanya kita udah mulai meningkat, maju tuh. Udah rame hate comments. Lu kritik-kritik film, review film, emang bisa bikin film? Apa sih sok-sokan lu? Review ini mah ngata-ngatain film. Gitu. Soalnya mungkin gayanya belak-belakan kali ya. Jujur belak-belakan. Banyak dikatain, banyak hate comment. Terus juga sama surat cinta dari PH ya, dari beberapa PH, aka surat somasi gitu. Ya alhamdulillah kita masih konsisten sampai hari ini. Bisa ngelewatin itu. Jadi ya seru banget. 2020 pandemi, ya itu semua restart sih, mulai dari nol lagi, timnya juga baru lagi, kita transisi tim, kita udah nggak bisa nonton di bioskop, jadi ya nontonnya akhirnya reviewnya series, film yang rilis di online gitu-gitu, OTT. Ingat banget yang bertahan sisa 4 gitu, Arya, Indra, aku, Rashid Baihaqi gitu. Ya sama Rashid Hari sebenarnya, tapi kan waktu itu masih jarang gitu ya. Ya 2020 itu awal yang baru. 2021, 2022 udah mulai konsisten lagi, udah mulai naik lagi. Kita udah mulai nemu penonton baru lagi. Ya 2022 aku sangat banyak memori indah gitu ya. Dari mulai bikin Annabelle, analisis Gembel gitu ya. 2021 sebenarnya awal ya, tapi 2022 masuk nominasi kritik film terbaik FFI 2022 itu anjing sih, kayak apa sih gitu. Absurd sih itu. Karena kita bikinnya seru-seruan aja gitu ya. Have fun gitu, happy-happy gitu. Terus bisa diapresiasi sampai segitunya gitu. Masuk nominasi tuh itu absurd banget gitu. Surprise banget waktu itu. Terus bikin ini, Kaos Susana, ya. Masih banyak yang nanya ini, masih ada nggak bang? Ntar kita restock lagi kali ya. Terus collab sama Mubi Internasional buat bikin Annabelle season 2, itu juga gila sih, kayak oh Mubi nih gitu mau ngajak kerjasama. Dan turnamen horor, wah itu sih highlight ya. Kayak, wah ini film horor banyak, kita adu aja gimana. Voting apa segala macem, ngocok pesertanya sama Fajar Nugros. Terus ternyata film yang menang Ivana, kita bisa kasih piagamnya langsung ke Kimo. Itu tuh kayak anjir aneh banget, absurd tapi seru.
kita bikin lagi kali ya turnamen horor ya di sini ya. 2023 sampai sekarang akhirnya Cinecrip bisa bertumbuh jadi komunitas. Kita udah punya membership dan udah makin banyak yang bener-bener sedekat itu sama Cinecrip gitu ya. Bahkan ngebelain Cinecrip kalau lagi diserang juga gitu tuh. Itu kita apresiasi banget sih, seneng banget, alhamdulillah bisa sampai sejauh ini gitu ya. Dan ya semoga tetap konsisten, bisa bikin komunitas review filmnya Cinecrip sendiri yang punya standarnya dan punya bobotnya sendiri, biar lebih banyak impact yang bisa kita kasih ke penonton film, terutama film Indonesia. Ya, scorefilm.com juga, scorefilm.com tuh ranah baru gitu ya, channel baru, semacam Rotten Tomatoes lah di Indonesia ya. Semua kritikus dari yang penonton sama yang kritikus bisa kita masukin di situ. Kalau kalian mau coba ke scorefilm.com aja langsung. Semua itu aku percaya kritik film tuh punya peranan yang penting gitu di ekosistem film Indonesia terutama gitu ya. Karena penting buat membangun demand penonton dan juga mengedukasi dalam tanda kutip gitu ya. Literasi film kita biar semakin berkembang, semakin berkualitas. Cara kita melihat dan membaca film tuh jadi lebih kritis. Tapi juga di satu sisi kita jadi lebih merasa, lebih pengen sesuatu yang baru gitu ya, lebih menghargai apresiasi gitu ya, dan senang sama film-film yang mencoba mendobrak pakem-pakem gitu. Pertanda baik kemarin JC Dev, Jatuh Cinta Seperti di Film-Film ya, menang FFI itu sangat pertanda baik karena kayak akhirnya film Indonesia yang secara narasi dan secara eksekusi sangat eksploratif bisa diapresiasi sampai jadi film terbaik. Itu terima kasih sih, luar biasa FFI gitu ya. Dan penonton film Indonesia yang nonton film ini sampai ratusan ribu gitu ya, 600 kalau nggak salah, 600 ribu Imaginary. Jadi seneng aja gitu ada film yang bisa mencoba eksplorasi dan dihargai segitunya penonton. Jadi ada harapan baru lah buat film Indonesia. Semoga yang aku dan Cinecrip percaya tentang review yang jujur, berbobot, dan juga tetap asik gitu ya, bisa bikin kita jadi lebih kritis dalam menonton dan menikmati film gitu. Terutama film Indonesia ya. Dukung terus buat film Indonesia semakin bisa berkembang gitu. Ya sebenarnya sih apa yang aku bilang di sini semua mengarah ke kalimat ini terakhir gitu ya. Aku mau pamit undur diri dari Cinecrip, tapi bukan berarti cabut gitu ya, selesai gitu, enggak. Aku masih akan bantu-bantu di balik layar. Tapi aku udah nggak akan nge-review lagi di Cinecrip, karena ya doain aja, aku lagi pengen mau bikin film gitu ya. Lagi pengen jadi, ya gitu lah, lagi mencoba dengan jalan yang baru gitu menjadi filmmaker. Akan sangat tidak etis ya kalau aku masih mengkritik film ya, sedangkan aku bikin film. Oke, jadi ya mungkin kita masih bisa seru-seruan lah tetap gitu ya, nanti kita bikin acara-acara yang seru, kita bikin konten-konten yang seru, tapi aku nggak akan terlibat di review filmnya gitu. Gitu aja sih sebenarnya, pengen ngasih tahu itu doang sebelum kalian nonton trailernya gitu ya. Oke, nggak usah berlama-lama lagi Kak Razni, udah capek, udah bacot. Oke, silakan nonton trailer film aku, film pendek ini, Surat Cinta Aku untuk Cinecrip, untuk aku dan teman-teman yang mungkin merasa lagi sendiri, lagi hopeless gitu ya. Juga surat cinta buat semua reviewer di Indonesia dan sinefil di Indonesia, buat ayo kita bisa kok berbagi cerita juga gitu ya ke sesama kita kalau kita lagi ada masalah gitu sih, kurang lebih ya. Silakan yang punya kesempatan nonton di JAV, nanti kita ngobrol-ngobrol ya. Oke? Di review aja nanti. Oke, enjoy trailernya and see you later. Sedih. Jangan lupa like, comment, subscribe. Nantikan terus konten-konten terbaru dari Cinecrip. Sampai bertemu di video berikutnya lah, insya Allah.
Atau kita ketemu langsung juga nggak apa-apa. Dah. Halo dengan Sinekrab di sini. Dengan gua, Kino dan Ya, juga Wahyu. hari ini sekarang kita akan review Film wajib tonton sebelum mati.